Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Gerimis pertama turun saat Ratna mulai mendorong gerobaknya menyusuri jalan kecil yang sepi di pinggiran desa. Langit sudah menguning. Tanda senja mulai menjemput. Udara lembab menggantung di antara pohon-pohon pisang dan ilalang yang tumbuh liar di kiri kanan jalan. Ratna menarik napas panjang. Lelah. Dari siang ia sudah keliling kampung, menjajakan siomainya yang sederhana, dengan bumbu kacang khas racikannya sendiri, yang sering diburu anak-anak sekolah dan ibu-ibu rumah tangga. Tapi hari ini jualannya sepi. Cuaca mendung sejak pagi membuat orang lebih memilih diam di rumah. Rodanya berderak pelan di jalanan berkerikil. Sesekali ia menoleh ke langit yang kian menghitam. Kalau hujan turun gede, bisa basah semua nih gerobak, gumamnya. Dan seperti menjawab pikirannya, tiba-tiba langit bergemuruh keras, disusul hujan deras yang mengguyur seketika. Air jatuh seperti ditumpahkan dari langit, tanpa aba-aba. Ratna panik, menarik plastik pelindung di gerobaknya, dan mendorongnya lebih cepat sambil mencari tempat berteduh. Di kanan jalan, di balik pepohonan, berdiri sebuah bangunan tua. Rumah besar dengan atap genteng lawas, jendela kayu lebar yang tertutup rapat, dan pagar besi yang sudah berkarat. Ratna langsung mengenalinya. Rumah kosong itu. Warga menyebutnya begitu. Rumah yang konon sudah puluhan tahun tak dihuni sejak pemiliknya meninggal dan keluarganya pindah ke kota. Banyak cerita beredar, mulai dari penampakan, suara-suara aneh, sampai orang yang pernah kesurupan setelah lewat tengah malam di depan halaman rumah itu. Tapi Ratna bukan orang yang mudah percaya hal-hal gaib. Ia hanya pedagang kecil yang kelelahan, kedinginan, dan butuh tempat berteduh. Hujan makin deras. Azan maghrib berkumandang dari masjid yang terdengar samar dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Ratna membuka pagar berderit itu, lalu mendorong gerobaknya masuk ke halaman yang ditumbuhi rumput liar. Ia mengetuk pintu kayu tua yang sudah hampir lapuk. Tak ada jawaban. Ia mendorongnya perlahan, dan pintu itu terbuka sendiri dengan bunyi krek yang panjang. "Permisi, numpang berteduh ya?" ucapnya lirih. Tidak ada sahutan. Tidak ada suara. Namun anehnya, tak seperti yang ia bayangkan, bagian dalam rumah itu tidak berdebu. Lantainya bersih. Meja-meja tertata. Dindingnya masih kokoh. Meski cat mengelupas di sana-sini. Tidak ada jaring laba-laba. Tidak ada bau apa seperti rumah kosong pada umumnya. Udara di dalam malah terasa hangat. Seolah rumah itu memang menantinya. Ratna meletakkan gerobaknya di ruang depan yang cukup luas. Suara hujan di luar menggema pelan dari genteng. Ia duduk di kursi kayu yang ada di sudut ruangan. Di hadapannya tergantung cermin tua yang buram, dan di sebelahnya ada rak buku kosong. Ia memperhatikan sekeliling, merasa tidak nyaman, namun tidak bisa menjelaskan alasannya. Kok rapi ya? Padahal katanya rumah kosong. Ratna mengusap lengan bajunya yang basah. Tubuhnya menggigil sedikit. Hujan masih deras. Angin berdesir pelan masuk dari celah pintu belakang yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, terdengar bunyi langkah kaki kecil dari arah lorong samping rumah. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan. Seperti langkah anak kecil. Bertelanjang kaki di atas lantai kayu. Ratna terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Langkah itu terhenti. Hening. Lalu terdengar suara kecil dari kejauhan. "Bu, siomainya satu ya?" Ratna menoleh cepat. Di ujung lorong, berdiri seorang anak kecil, laki-laki, mengenakan baju putih lusuh. Rambutnya basah, pipinya pucat, tapi ia tersenyum. Tangan kecilnya menunjuk ke gerobak. "Bu, siomainya satu. Boleh?" ulangnya. Ratna mengangguk. Meski kaget, nalurinya sebagai pedagang tetap bekerja. "Boleh, Nak. Tapi kamu tinggal di sini." Anak itu tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai dekat gerobak, menunggu. Ratna menyendok siomay panas ke dalam mangkuk plastik, menuangkan bumbu kacang, sambal sedikit,
lalu memberikannya. Nggak usah bayar. Ibu kasih gratis. Anak itu tersenyum. Terima kasih. Dan dalam sekejap, anak itu menghilang. Ratna mematung. Mangkuk plastik kosong diletakkan rapi di lantai. Bersih. Ia berdiri cepat, melihat ke lorong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hujan masih mengguyur di luar. Tapi kali ini, dinginnya berbeda. Ada hawa aneh yang menyelimuti rumah itu. Ratna menelan ludah. Ia belum tahu bahwa keputusannya memberi siomay gratis itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan masih deras. Petir sesekali menyambar langit, menerangi jendela rumah tua itu dengan cahaya putih yang sekejap, seolah mengingatkan bahwa malam belum selesai. Ratna duduk terpaku di kursi kayu. Matanya masih menatap ke lorong tempat anak kecil tadi muncul dan menghilang. Mangkuk plastik kosong yang tadi ia gunakan untuk menyajikan siomay, kini sudah rapi di lantai, seperti tak pernah disentuh. Anak itu, kemana perginya? Bisik Ratna. Jantungnya berdebar tak karuan. Belum sempat ia berdiri untuk mengecek. Suara pintu belakang terbuka perlahan terdengar dari arah dapur. Deritnya panjang, menusuk telinga. Krek! Ratna refleks berdiri. Tangannya memegang pegangan gerobak. Ia ingin keluar, tapi hujan di luar masih terlalu lebat, dan angin dingin membuat tubuhnya menggigil. Lalu, terdengar langkah-langkah lain. Tapi kali ini bukan 1, 2, 3, 4 langkah. Dari arah dapur dan lorong, muncul satu persatu sosok-sosok lain. Mereka tidak berjalan beriringan. Mereka berdiri di berbagai sudut ruang tamu, muncul dari balik lorong, dari depan tangga kayu, dan bahkan dari balik tirai yang menggantung di pojok ruangan. Sosok-sosok itu tinggi, kurus, mengenakan pakaian seperti orang desa zaman dulu, kain panjang, kebaya, ikat kepala, dan sarung usang. Wajah mereka samar, seperti tertutup kabut. Mata mereka sayu, tapi tak berkedip. Kulit mereka tampak pucat kehijauan, dan suara napas mereka berat, seperti berasal dari dada yang kosong. Salah satu dari mereka membuka mulut. Bu, siomay 1. Pakai sambal. Ratna tertegun. Tangannya gemetar. Lalu satu lagi bersuara dari sudut ruangan. Saya 2. Jangan pakai telur. Dan yang lain menyusul. Bungkus ya, Bu. Ratna menelan ludah. Otaknya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya tetap di tempat. Seolah sesuatu menahan kakinya. Tapi yang paling aneh dari semua itu adalah kesopanan mereka. Tidak satu pun dari mereka bersikap kasar. Mereka memesan seperti pelanggan biasa. Duduk di kursi, atau berdiri sambil menunggu. Bahkan ada yang tersenyum. Senyum kaku yang membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ya, sebentar, jawab Ratna, berusaha menormalkan suaranya. Dengan tangan bergetar, ia mulai menyendokkan siomay dari panci kukus ke mangkuk-mangkuk plastik. Ia sajikan satu persatu, mencampur bumbu, menuangkan sambal. Pelan, teratur. Setiap kali ia menyerahkan porsi siomay, tangan mereka menyambut, tapi tanpa menyentuh. Mangkuk itu seolah berpindah sendiri dari tangan Ratna ke udara kosong. Suara yang mengucap, terima kasih, terdengar berat, serak, kadang bergema seperti dari sumur. Lalu, satu sosok perempuan datang terakhir. Ia berbeda. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang, dan matanya terlihat lebih jelas daripada yang lain, hitam sepenuhnya, tanpa putih. Ia duduk diam di kursi kayu, memandangi Ratna. Siomay 1, tapi gratis ya, ucapnya pelan. Ratna tersentak. Kata-kata itu sama persis seperti anak kecil tadi. Perempuan itu tersenyum. Kamu sudah memberinya. Dia suka. Ratna memaksakan senyum, menyajikan satu porsi siomay. Dan ketika ia menyerahkannya, wanita itu mengangguk dalam. Terima kasih, Ratna. Rezekimu besar malam ini. Setelah semua porsi siomay habis, tanpa ia sadari bagaimana cepatnya, sosok-sosok itu mulai mundur. Perlahan, tanpa suara. Seperti kabut yang menghilang bersama angin.
Mereka menyusup kembali ke balik lorong, tirai, dan bayangan. Lampu temaram dari langit-langit bergoyang. Ratna berdiri terpaku. Nafasnya memburu. Tubuhnya dingin dan lemas. Ia melihat ke dalam panci. Kosong. Semua dagangannya habis. Tak tersisa sedikit pun. Lalu, di atas meja tua di sudut ruangan, ia melihat sebuah bungkusan kecil terikat kain kuning. Ia melangkah pelan, membukanya dengan jari gemetar. Isinya, sepotong logam berat berkilau, emas, berukir simbol aneh. Di bawahnya, secari kertas tipis bertuliskan tulisan tangan. "Terima kasih telah memberi anakku makan." Ratna menutup mulutnya. Dadanya sesak. Matanya mulai berkaca. Dan saat ia menoleh kembali ke ruangan, semua telah kosong. Rumah itu kembali sepi. Lorong kembali gelap. Tidak ada suara. Hanya hujan yang mulai reda. Dan suara jangkrik dari luar. Ratna menyandarkan diri ke tembok. Menangis pelan. Bukan karena takut. Tapi karena tak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Hujan sudah mulai reda. Udara malam lembab dan sedikit berangin. Di luar, terdengar gemericik air menetes dari atap ke tanah becek. Di dalam rumah, hanya ada Ratna, sendirian, berdiri kaku di tengah ruangan dengan panci kosong dan tangan yang masih bergetar ringan. Dagangan habis. Itu kabar baik. Tapi perasaan yang menggelayuti pikirannya justru sebaliknya. Ia menatap ke arah gerobaknya, lalu ke mangkuk-mangkuk plastik yang tadi ia susun. Bersih. Seolah tak pernah disentuh manusia. "Sudah selesai, aku harus pulang," Ratna bergumam. Ia menutup kembali tutup panci kukusnya, merapikan bumbu, lalu melangkah ke arah pintu depan rumah. Tangannya meraih kenop pintu kayu besar itu, yang sejak tadi setengah terbuka saat ia masuk. Klek! Pintu tak bergerak. Ia menarik lebih keras. Klek! Klek! Pintu tetap terkunci. Padahal tak pernah dikunci sejak ia masuk. Bahkan, Ratna tak melihat ada lubang kunci dari dalam. Ia mencoba menendangnya pelan, berharap engselnya lepas. Tapi pintu itu seperti tertanam, seolah bukan bagian dari rumah yang nyata. Nafas Ratna mulai tak teratur. Ia berbalik ke jendela di sisi kiri ruang tamu. Ia coba membukanya. Namun kaca jendela itu tak bisa digeser. Kayunya dingin, lembab, dan terasa seperti batu. Ia coba satu jendela lagi. Cemah, tertutup rapat. Rumah itu tak mau membiarkannya keluar. Suara detak pelan mulai terdengar dari langit-langit rumah. Tok, tok, tok. Ratna mendongak perlahan. Matanya terfokus pada plafon kayu tua yang bergemetar perlahan. Suara itu seperti langkah kaki, tapi pelan, dan tidak beraturan. Seperti ada yang berjalan perlahan, menyeret kaki, di loteng. Padahal saat ia masuk, Ratna yakin rumah ini tidak memiliki loteng. Ia mundur ke belakang, mendekati gerobaknya. Lalu suara itu berhenti. Diam. Tapi hanya untuk beberapa detik. Karena tak lama kemudian, terdengar gesekan kuku, atau mungkin cakar, di dinding kayu. Seperti seseorang menggaruknya dengan paksa, menimbulkan suara yang mengiris telinga. Ratna menutup telinga, tubuhnya membeku. Ri! Suara itu turun perlahan dari langit-langit, berpindah ke tembok, lalu ke bagian atas pintu. Ia mencoba membaca doa pelan, tapi suaranya hanya keluar separuh, seolah udara dalam paru-parunya disedot paksa. Lalu, terdengar suara bisikan dari belakang telinganya. "Jangan pulang dulu." Ratna berbalik cepat. Kosong. Ia merunduk, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Bibirnya gemetar membaca ayat kursi. Lirih, terbata. Hatinya menjerit. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan itu, suatu hal yang tak bisa diterima akal terjadi. Dari pojok langit-langit ruangan, satu sosok muncul perlahan. Bukan berdiri, mengambang, menempel di langit-langit dengan kepala menghadap ke bawah. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi sebagian wajah. Pakaiannya seperti kebaya lusuh berwarna hitam, tapi sobek di beberapa bagian. Kulitnya seperti lilin meleleh, pucat kehijauan. Ia tidak bergerak,
hanya menatap ke arah Ratna. Matanya, dua lubang hitam menganga. Tubuhnya perlahan menyusur dinding, menuruni langit-langit, seperti cicak, namun tak memakai tangan atau kaki. Ia seperti meluncur. Lurus. Ratna menjerit dalam hati. Tidak bisa berteriak. Suaranya hilang. Ia mencoba bangkit, mendorong gerobaknya ke arah pintu dapur. Satu-satunya yang belum ia coba. Tangannya gemetar saat meraih pegangan pintu dapur. Ia dorong sekuat tenaga. Dan pintu terbuka. Udara dingin menyambut dari lorong belakang rumah yang gelap. Tanpa pikir panjang, Ratna mendorong gerobak dan masuk ke lorong itu. Kakinya menyentuh lantai tanah. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada rumah, tidak ada pintu, tidak ada gerobak. Ia berdiri di tengah hamparan hutan kecil, gelap, basah, dan sepi. Dan di tengah hening yang pekat, terdengar suara anak kecil. "Ibu, tadi siomainya enak." Ratna menoleh ke kiri. Bayangan kecil berdiri di bawah pohon, lalu menghilang dalam kabut. Tangannya masih menggenggam sesuatu. Ia membuka telapak tangan, dan di sana, ia melihat bungkusan kain kuning. Bungkusan yang sama seperti tadi. Tapi sekarang, kain itu basah oleh tanah dan darah tipis di sudutnya. Ratna mulai melangkah lagi. Kali ini tidak untuk berjualan, tapi untuk mencari jalan pulang ke dunia nyata, kalau itu masih ada. Karena malam itu, satu hal menjadi jelas. Rumah tempatnya berteduh, bukan bagian dari dunia manusia. Ratna berdiri di tengah kegelapan. Tubuhnya menggigil oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Napasnya berat. Entah berapa lama ia berjalan menyusuri lorong tanah yang tak berujung itu sejak pintu dapur membawanya ke tempat asing ini. Bayangan pohon-pohon besar berakar mencuat seperti tangan raksasa menyambutnya di setiap sudut. Sementara tanah yang dipijaknya terasa kenyal dan basah, seperti berdiri di atas daging yang membusuk. Ia ingin berdoa. Lidahnya gemetar saat mencoba mengucap basmalah. Bismillah. Namun suara itu tak keluar. Tenggorokannya seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Setiap kata yang ingin diucapkan seperti tertahan di pangkal leher. Nafas tersendat, dan mata terasa berat untuk menatap ke depan. Kenapa? Aku nggak bisa baca doa? Batinnya gemetar. Langkahnya tertahan. Dan saat itu, dari kejauhan, samar terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun suara itu terdengar aneh. Seperti ditarik, dibelokkan. Gaungnya bergelombang tak beraturan, dan seolah bersumber dari balik tanah. Lafaz-lafaz yang biasa menenangkan, kini justru terasa asing dan mengancam. Seperti panggilan, bukan untuk manusia. Ratna menoleh ke kanan, dan melihat jendela kayu tua berdiri sendiri di tengah pohon. Jendela itu tak terpasang di dinding apapun. Ia berdiri tegak seperti gerbang, menganga ke arah ruang tak dikenal. Di balik jendela itu, langit tampak merah darah. Awan bergulung seperti asap pekat. Sinar oranye menyala di horizon seperti bara api. Dan di bawahnya, pepohonan tinggi bergoyang pelan bukan karena angin, tapi karena mereka seperti hidup, menunduk. Ratna mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Lalu, dari balik jendela itu, muncul bayangan seseorang. Seorang wanita tua, mengenakan selendang lusuh, berdiri membelakangi Ratna. Tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih kusut, dan suaranya berbisik pelan. "Kamu sudah masuk. Nak, jangan buru-buru keluar." Ratna mundur. Mulutnya terbuka namun suara masih terkunci. Bayangan itu perlahan menoleh, menampakkan wajahnya, wajah yang tidak punya mata. Hanya dua lubang kosong menghitam, mengucurkan darah hitam pekat yang menetes tanpa henti. Ratna menjerit dalam hati. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk. Tangannya meraba lantai, namun bukan tanah yang ia pegang, melainkan anyaman tikar pandan basah, dipenuhi rambut panjang. Lalu terdengar suara dari sekeliling. "Kamu penjual siomay, ya? Anak kami suka siomaimu. Tapi kamu masuk terlalu dalam."
Suara itu muncul dari berbagai arah. Suara laki-laki, perempuan, anak kecil. Bahkan suara hembusan angin pun terdengar berkata-kata. Ratna memejamkan mata, berusaha mengembalikan kesadarannya. Dalam gelap pikirannya, bayangan rumah tua itu muncul lagi. Ruang tamu, cermin tua, anak kecil yang tersenyum sambil membawa siomay. Ibu, siomainya enak. Tiba-tiba, suara tangis terdengar dari balik pohon besar di depannya. Tangisan anak kecil. Lirih, menyayat. Ratna bangkit pelan. Kakinya gemetar. Ia berjalan mendekat, menyingkap dedaunan raksasa yang tumbuh dari akar menjalar. Dan di balik pohon itu, duduklah anak kecil itu, yang pertama kali meminta siomay. Ia menatap Ratna. Wajahnya sekarang lebih jelas. Tidak pucat, tidak menyeramkan, justru tenang. Ibu Ratna pulang saja. Ratna menelan ludah. Kalau terlalu lama di sini, nanti nggak bisa pulang. Anak itu berdiri, lalu menunjuk ke arah satu titik cahaya kecil di antara pohon-pohon yang merunduk. Cahaya itu redup, tapi terasa hangat, seperti cahaya lampu minyak. Ratna melangkah perlahan ke arah cahaya itu, sambil memeluk bungkusan kuning yang masih digenggamnya sejak dari rumah tadi. Dan saat ia semakin dekat, langit merah di balik jendela berganti menjadi gelap. Suara azan berhenti, dan dunia yang tadinya berkabut mulai memudar. Saat Ratna membuka matanya, ia mendapati dirinya terduduk di depan rumah tua yang sama. Gerobaknya masih di sana. Langit di atas sudah gelap, tapi hujan telah benar-benar berhenti. Angin berembus lembut. Suara kodok bersahutan dari sawah, dan azan Isya baru saja berkumandang dari masjid. Tapi satu hal berbeda, rumah di belakangnya kini tampak sangat tua, rusak, dan tak layak huni. Jendelanya pecah, pintu hampir lepas, lantainya dipenuhi puing dan daun kering. Tidak ada cermin tua, tidak ada lorong, tidak ada siapa-siapa. Ratna berdiri pelan, lalu membuka bungkusan kain kuning di tangannya. Isinya masih sama, emas batangan kecil dengan ukiran asing. Namun kini, terasa hangat, seperti baru saja diserahkan oleh tangan yang. Ia menghela napas panjang. Langkahnya perlahan meninggalkan rumah itu, mendorong gerobaknya pelan. Dari balik gerobak, terdengar suara pelan. Terima kasih sudah berbagi. Ratna tak menoleh. Ia hanya tersenyum kecil, dan berjalan lebih cepat. Angin malam membawa suara dedaunan yang bergesekan pelan. Ratna berdiri dalam kebingungan di tengah lorong tanah yang asing, seolah tersesat di sebuah dunia yang tidak mengenal arah. Langkahnya terhenti di sebuah ruangan gelap yang diterangi cahaya samar dari lampu gantung tua. Lantainya masih berupa papan kayu, dan bau dupa halus menguar dari sudut-sudut ruangan. Tak ada suara, semuanya hening. Sampai tiba-tiba, tok tok tok, suara langkah lembut terdengar dari arah belakang. Ratna menoleh pelan, tubuhnya mulai menggigil, tetapi tak bisa bergerak. Dari balik pintu tua, muncul sosok yang perlahan mendekat. Seorang wanita tua. Ia mengenakan kebaya usang berwarna coklat kusam. Rambutnya digelung rapi meski beberapa helai tergerai liar di pelipis. Matanya cekung, namun sorotnya tenang. Tak ada kengerian, tapi kehadirannya membuat udara terasa lebih berat. Perempuan tua itu berjalan pelan, tanpa alas kaki, menuju Ratna yang berdiri terpaku di tengah ruangan. Senyumnya samar, suaranya lirih tapi jelas. Anak saya, sangat senang siomaimu. Ratna tidak menjawab. Lidahnya keluh, hanya detak jantungnya yang terdengar nyaring dalam dadanya sendiri. Perempuan tua itu merogoh sesuatu dari balik selendangnya. Sebuah bungkusan kecil dari kain kuning, diikat tali benang halus berwarna emas. Ini untukmu. Sebagai ucapan terima kasih. Tangan perempuan itu menggenggam tangan Ratna, dingin namun lembut, dan menempatkan bungkusan itu di telapak tangannya. Begitu benda itu berpindah, dunia seakan bergetar. Ratna merasa tubuhnya ringan. Kepalanya berdenyut. Matanya mulai kabur. Sekelilingnya memudar menjadi putih. Lalu semuanya gelap. Saat Ratna membuka mata,
Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Tapi kini ia berbaring di pinggir jalan desa. Dingin. Bah. Gerobaknya berdiri tidak jauh darinya, bersandar di pohon bambu. Langit malam terbuka, hanya dihiasi beberapa bintang redup. Udara terasa normal kembali. Hujan telah lama reda. Ia bangkit pelan, memegangi dahinya. Pakaiannya lembab, ujung bajunya kotor oleh lumpur. Namun gerobaknya, meskipun terkesan tak berpindah, masih utuh. Bahkan, panci siomainya kosong. Tak ada sisa dagangan. Namun bungkusan di tangannya masih ada. Bungkusan kain kuning. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka ikatan benangnya. Di dalamnya, emas. Sebuah emas batangan kecil, berkilau samar dalam cahaya rembulan. Ada ukiran di permukaannya. Bentuknya seperti aksara kuno yang tidak dikenalnya. Tapi benda itu padat, berat. Ratna mengusap matanya. Masih tak percaya. Ia memandangi rumah tua di belakangnya, rumah tempatnya berteduh. Kini, rumah itu tampak berbeda. Dindingnya retak, catnya mengelupas, jendelanya menggantung miring. Tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan. Seolah apa yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Tapi emas di tangannya bukan mimpi. Ratna terduduk di tanah, menggenggam bungkusan itu erat-erat. Dalam hatinya, perasaan takut dan syukur bercampur aduk. Ia tak tahu persis di mana ia baru saja berada. Tapi ia sadar, bukan semua manusia bisa keluar dari tempat seperti itu dengan selamat dan dengan berkah. Malam itu, Ratna mendorong gerobaknya perlahan menyusuri jalan setapak kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, tak ada satu orang pun yang terlihat. Desa tampak tenang seperti biasa. Tapi bagi Ratna, dunia telah berubah. Dari jauh, suara anjing menggonggong memecah sunyi. Ia menoleh ke arah rumah kosong itu untuk terakhir kalinya. Dan seolah melihat sesuatu berdiri di balik jendela. Bayangan kecil. Anak kecil itu tersenyum, lalu menghilang. Esok paginya, Ratna membawa bungkusan emas itu ke toko emas di pasar kota. Pemilik toko sempat terdiam lama. Matanya terbelalak. "Bu, ini emas asli. Tapi, ukiran ini bukan dari sini. Saya belum pernah lihat emas seperti ini sebelumnya. Bisa dijual?" "Bu Ratna, ini bisa untuk beli 2 gerobak baru kalau ibu mau." Ratna terdiam. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Terima kasih, anak kecil yang tak bernama." Dan malamnya, untuk pertama kali, ia tidur dengan nyenyak. Bukan karena uang, tapi karena ia tahu, kebaikan sekecil sepiring siomai telah menyelamatkan dirinya dari alam yang bukan milik manusia. Pagi itu, cahaya matahari menerobos sela-sela jendela rumah Ratna, menghangatkan lantai kayu yang dingin sejak malam sebelumnya. Hujan sudah benar-benar reda. Langit biru menggantung tenang, seolah tak pernah ada badai yang mengguyur malam tadi, seolah dunia kembali normal. Tapi tidak untuk Ratna. Ia duduk di lantai ruang tengah. Napasnya teratur namun pikirannya berantakan. Di hadapannya, bungkusan kain kuning itu tergeletak di atas kertas koran usang yang ia gelar untuk berjaga-jaga. Takut kalau isi bungkusan itu adalah benda terkutuk atau jebakan dari dunia lain. Namun, rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Tangannya gemetar saat mengurai ikatan benang emas tipis yang melilit kain tersebut. Ia membuka lipatan kain pelan-pelan. Jantungnya berdetak keras seperti tabuhan gendang. Kilau kuning langsung menyilaukan matanya. Di dalamnya terbaring sebatang emas kecil. Tidak terlalu besar, tapi cukup padat. Berat. Permukaannya mengilat dan bersih. Tapi ada ukiran aneh di satu sisinya. Semacam simbol kuno, melingkar dan membentuk pola matahari, tapi dengan aksara yang tak ia kenali. Ratna tak tahu harus gembira atau takut. Jangan-jangan ini emas jadi-jadian, pikirnya. Tapi saat ia menyentuhnya, emas itu dingin dan nyata. Tidak berubah menjadi batu. Tidak menghilang. Tidak berdarah seperti kisah-kisah menyeramkan yang biasa ia dengar dari warung kopi. Dengan selembar koran yang sama, ia membungkus kembali emas itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil.
Ia memutuskan untuk membawanya ke kota, ke toko emas yang berada di pasar kabupaten, agar bisa dipastikan keasliannya. Siang harinya, Ratna naik angkutan kota menuju pasar. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh tanda tanya. Sesekali ia menggenggam plastik di tasnya erat-erat, takut ada sesuatu yang tiba-tiba meminta emas itu kembali. Setibanya di toko emas, ia disambut Pak Yunus, pemilik toko yang sudah tua namun berpengalaman. Pak Yunus memeriksa emas itu dengan kaca pembesar, lalu dengan alat ukur logam mulia. Alisnya berkerut, tangannya berhenti sejenak. "Bu Ratna, dari mana dapat emas ini?" tanyanya curiga. Ratna tersenyum gugup. "Itu, nemu." Pak Yunus menghela napas. "Bu, saya sudah puluhan tahun di toko ini. Emas ini asli, 24 karat. Nilainya sangat tinggi. Tapi ukiran ini, saya belum pernah lihat di emas produksi manapun." "Berarti bisa dijual?" "Bisa. Tapi saya sarankan disimpan dulu. Ini emas antik. Kolektor bisa beli dengan harga lebih tinggi dari pasar biasa." Ratna keluar dari toko dengan tangan gemetar. Hatinya campur aduk. Uang bukan hal yang biasa ia pikirkan besar-besaran. Ia hanya tukang siomay. Hidupnya sederhana. Tapi kini, ia memegang sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Kabar tentang emas itu menyebar cepat. Di warung kopi, di pasar, bahkan sampai ke kantor kelurahan. Semua orang membicarakan Ratna. Bukan hanya karena emasnya, tapi karena asal emas itu. Seseorang berseloroh, "Itu kan rumah angker dekat pohon beringin. Masa bisa dapat emas di sana?" Yang lain menyahut, katanya rumah itu jadi tempat persinggahan makhluk-makhluk dari alam lain. Pernah ada orang kesurupan waktu lewat situ tengah malam. Namun seorang lelaki tua mendekati Ratna di warung dan berbisik pelan. "Ibu, tahu nggak, dulu, puluhan tahun lalu, ada anak kecil yang meninggal di depan rumah itu. Katanya tenggelam di sumur tua yang sekarang udah ditutup semen." Ratna terdiam. Orang tuanya nggak pernah nemu mayatnya. Tapi tiap malam Jumat, warga sekitar sering dengar suara anak kecil ketawa dari arah rumah itu. Malam harinya, Ratna duduk di depan rumahnya, menatap langit gelap. Di sampingnya, gerobak siomaynya yang setia, walau sudah mulai karatan di beberapa bagian. Di pangkuannya, plastik kecil berisi emas masih ia genggam. Ia mengingat malam itu. Anak kecil yang meminta siomay. Wanita tua yang menyerahkan bungkusan ini. Rumah yang berubah wujud. Suara azan maghrib yang bergema dari tempat yang tak semestinya. Kini semuanya terasa nyata, namun tak masuk akal. Ratna tahu satu hal pasti. Ia telah masuk ke dunia yang bukan milik manusia. Dan ia keluar dengan selamat. Karena satu perbuatan kecil, memberi satu porsi siomay kepada seorang anak yang lapar. Apakah itu anak manusia? Mungkin bukan. Tapi ia bersyukur. Karena niat ikhlasnya, ia diberi berkah. Meski dari tangan yang tak terlihat. Esoknya, ia mulai berdagang lagi seperti biasa. Tapi kali ini, ia menyisihkan 2 porsi siomay gratis setiap hari. Satu untuk anak kecil yang tak mampu. Satu untuk siapapun yang datang, meski tak selalu terlihat. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak malam yang tak akan pernah dilupakan Ratna. Hidupnya kembali seperti semula, mendorong gerobak siomay dari siang hingga sore, menjajakan dagangan ke ganggang kecil, halaman sekolah, hingga ke pinggir sawah tempat anak-anak biasa bermain. Namun ada satu hal yang berbeda. Ratna tak pernah lagi mendekati rumah kosong itu. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa semuanya sudah selesai. Tidak perlu mengulang apa yang sudah semestinya cukup sekali dialami manusia. Rumah itu, baginya, kini adalah gerbang, bukan ke tempat jahat, melainkan ke dunia lain yang berjalan berdampingan dengan dunia manusia. Sejak kejadian itu, setiap hari Ratna menyisihkan sebagian siomaynya. Ia tidak pernah menghitungnya sebagai kerugian. 2-3 porsi, ia bagikan secara cuma-cuma kepada anak-anak yatim, anak kecil yang terlihat kelaparan, atau bahkan orang tua yang hanya lewat tanpa mampu membeli.
Rezeki itu kadang bukan datang dari pelanggan yang bayar, tapi dari yang kita beri, katanya pada dirinya sendiri. Dan, entah bagaimana, setiap hari, dagangannya selalu habis. Tak pernah lagi ia membawa pulang sisa. Suatu sore yang cerah, Ratna melewati jalan yang menuju ke ujung desa. Udara sejuk, langit keemasan disinari cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Di pinggir jalan, rumah tua itu berdiri seperti biasa, sepi, terabaikan, namun kini tampak lebih damai. Ia berhenti sejenak di depan pagar besinya yang berkarat. Tumbuhan liar telah menutupi sebagian halaman. Jendela-jendelanya masih menggantung miring. Namun tidak ada lagi hawa berat seperti sebelumnya. Hanya sunyi yang seperti menyambut pulang. Saat itulah, dari balik ilalang tinggi di halaman, ia melihat seorang anak kecil berdiri. Anak itu mengenakan baju putih sederhana. Wajahnya teduh, tak menyeramkan. Ia menatap Ratna sambil tersenyum. Lalu ia mengangkat tangan, melambai pelan. Ratna terpaku, hatinya mencelos. Tapi tak ada rasa takut, hanya gelombang perasaan hangat yang menjalari dadanya. Senyum itu adalah senyum yang sama seperti malam itu, senyum yang penuh rasa terima kasih. Dan dalam sekejap, bayangan anak kecil itu menghilang, menyatu dengan hembusan angin senja yang membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ratna berdiri di sana cukup lama, memandangi rumah itu. Tangannya menepuk dada pelan. Ia tak tahu apakah itu hanya bayangan, atau anak itu benar-benar datang, tapi ia percaya bahwa dunia lain tak selalu gelap dan mengerikan. Kadang, mereka hanya ingin dikenang. Kadang, mereka hanya ingin merasakan kasih, walau cuma lewat sepiring siomay hangat. Malamnya, Ratna menuliskan sesuatu di belakang gerobaknya yang sudah ia ket ulang. Berbagilah meski sedikit, karena yang datang padamu bisa saja bukan dari dunia ini. Dan setiap malam Jumat, ia masih menyisakan satu porsi siomay. Ia letakkan di mangkuk kecil di dapur, tak untuk siapa-siapa. Tak pernah ia sentuh keesokan harinya. Tapi anehnya, setiap pagi, siomay itu selalu lenyap. Bersik. Ratna hanya tersenyum. Ia tidak bertanya. Ia tidak takut. Karena ia tahu, kebaikan yang kecil di dunia nyata bisa jadi berarti besar di dunia yang tak terlihat. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.